Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Hari ini kami akan melakukan sebuah wawancara dengan salah satu pembudidaya tanaman bonsai yang ada di Jember. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Dimulai dari Jasmine. Perkenalkan, nama saya Jasmine Nur Aziza Pujatika. Dengan saya sendiri, Auditia Pisasmi. Saya Yesi Arindi. Saya Neni Weganata. Saya Putri Melinda Pritia. Perlu kalian ketahui, tanaman bonsai adalah tanaman yang dikecilkan dan ditanam di sebuah pot, bertujuan untuk sebagai miniatur dari pohon yang besar. Yuk kita lihat beberapa jenis tanaman bonsai yang ada di sini. Oke, permisi Bapak, apakah kami boleh tahu alasan mengapa Bapak memilih komoditas bonsai untuk dibudidaya? Hobi, karena alamnya sudah mulai punah, akhirnya memilih untuk budidaya, menanam bibitan bonsai dari biji atau stek. Menanam bonsai memang butuh ketelatenan atau kesabaran dan pengetahuan khusus dari karakter sebuah bonsai tersebut. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak berkenan untuk menceritakan secara singkat bagaimana Bapak memulai budidaya tanaman bonsai? Awalnya hobi, dan dengan berjalannya waktu mulai koleksi bonsai karena sudah terlalu banyak mengkoleksi, tempat sudah tidak memadai atau mencukupi, dan muncul inisiatif untuk memasarkan koleksi bonsai-bonsai yang kita buat, karena butuh sirkulasi keuangan. Di samping itu, karya seni yang kita buat bisa dinikmati orang banyak, khususnya pecinta bonsai. Yang ketiga ya Pak, kira-kira apa kesulitan dalam budidaya bonsai? Apakah ada perlakuan khusus untuk jenis tanaman ini daripada tanaman yang lainnya? Kesulitan pada tanaman bonsai biasanya suka mati ranting, dan ada sering ada hama-hama putih yang butuh pengobatan khusus. Kasus mati ranting kebanyakan media yang tidak poros atau tanah jika disiram akan mengendap lama. Biasanya untuk tanaman bonsai kebanyakan media itu pakai pasir malang dan sedikit pupuk dekastar. Itu pun banyak terjadi di pohon bonsai kimeng,
atau Ficus mycocarpa. Karena jenis tanaman tersebut tidak suka banyak air. Tanaman tersebut itu berawal dari luar negeri atau dari Thailand. Dan dari sisi itulah kita butuh pengetahuan khusus, baik belajar di buku atau pengalaman-pengalaman yang kita alami bertahun-tahun. Jadi selama Bapak membudidaya bonsai ini, apakah ada persaingan antara petani bonsai di Jember? Persaingan budidaya bonsai di Jember hanya sebatas hobi. Untuk bisnis sendiri khusus daerah Jember kurang maksimal karena kebanyakan pembonsai Jember kurang paham untuk cara pemasaran melalui media sosial. Dan PPBI cabang Jember jarang melakukan pameran atau kontes. Nah, kendalanya di situ. Jadi untuk bonsai Jember itu kalah dengan daerah-daerah lain, sepertinya daerah Bali, daerah Tuban, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, itu seringkali mengadakan pameran atau kontes. Maka dikenal seluruh masyarakat, khususnya Indonesia. Nah, kita membonsai Jember kurang ikut serta atau berpartisipasi untuk mengikuti pameran-pameran tersebut. Lalu selama Bapak membudidaya tanaman bonsai ini pernah mengalami kerugian atau kegagalan gitu? Kegagalan banyak terjadi karena waktu itu masih kurangnya pengalaman dan berujungnya kerugian. Masyarakat belum banyak yang tahu mengenai komoditas bonsai ini ya Pak. Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan komoditas bonsai itu sendiri? Karena sekarang era modern, seharusnya pemasaran dilakukan melalui media sosial. Tetapi karena pembonsai banyak yang usia lansia atau tua, banyak tidak paham cara menggunakan media sosial. Yang terakhir, lalu bagaimana cara Bapak untuk tetap update mengenai harga pasar komoditas bonsai tersebut? Bonsai yang sudah dikembangkan atau dikembangbiakan, jenis bonsai yang langka, bentuk, karakter, dan umur bonsai tersebut menjadi penentu harga di pasaran bonsai itu sendiri. Salah satu contohnya adalah bonsai Santiki, bonsai Lohansung. Masih banyak bonsai-bonsai yang lain yang berkarakter menurut alamnya itu sendiri. Karakter bagus, perantingan yang banyak, umur yang tua, dan bentuknya yang indah, membuat bonsai Santeki
menjadi bonsai yang mahal karena di habitatnya sudah mulai punah dan karakternya betul-betul tua dan menyerupai pohon-pohon besar. Maka banyak penggemar bonsai suka dengan pohon Shanteki tersebut. Oke Bapak, sudah selesai saya mewawancarainya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari wawancara tadi adalah budidaya bonsai yang ditekuni Pak Bambang awalnya adalah sebuah hobi. Dari hobi tersebut, Pak Bambang muncul inisiatif dalam mengembangkan usahanya. Pak Bambang juga mengalami kesulitan dikarenakan hama. Pada awalnya, Pak Bambang mengalami kegagalan karena kurangnya pengalaman. Sekarang Pak Bambang melakukan pemasaran dilakukan melalui media sosial dan bersama penyuka tanaman bonsai. Baik, itu adalah wawancara yang telah kelompok 13 lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, dari awal aja kita tuh bahas dulu. Terlalu banyak kan? Oke, satu. 1, 2, 3. Perlu kalian ketahui, bonsai adalah tanaman. Kamu yang ketawa, Cia. Lu katanya di gini. Kita dapat dari wawancara, ya. Enggak. Jadi tadi saya dilakukan oleh kelompok 13. Mohon maaf jika ada salah. Terus dia, ayo. Sini, Terus dia betul gini. Coba dulu dulu ulang gini. Nah, Ini dulu. Cuma Doprit. yang sini. Aku mana sih orang kan? Mana? Jelek itu terus. Sama aja ya.